Hakikat puasa Ramadan. Puasa berasal dari kata bahasa Arab saum yang berarti imsak, menahan diri dari sesuatu. Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Fikih Sunnah, secara umum pengertian saum adalah menahan diri dari segala perbuatan yang membatalkan dilakukan sejak terbit fajar hingga terbenam matahari disertai niat berpuasa. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, puasa itu bukan hanya meninggalkan makan dan minum, akan tetapi puasa itu meninggalkan hal-hal yang keji. Jika kamu dicaci atau dibodoh-bodohi orang lain, maka katakanlah, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Hadis riwayat Ibnu Uzaimah, Ibnu Hibban, dan Hakim. Dari uraian tersebut, makna saum memiliki dua pengertian, menahan diri dari segala perbuatan yang muftirat atau membatalkan, dan menahan diri dari segala perbuatan yang mulikat atau merusak. Muftirat adalah segala tuntutan jasmania seperti makan, minum, dan hubungan suami istri. Menahan diri dari muftirat berarti menghentikan segala kegiatan jasmania tadi sejak terbit fajar hingga terbenam matahari selama bulan Ramadan, dilandasi keimanan dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mengharapkan keridhaannya semata-mata. Padahal pada hari-hari di luar Ramadan semua perbuatan itu dibolehkan. Mulikat adalah segala tuntutan nafsu dan syahwat yang menjurus kepada perbuatan dosa, munkar dan maksiat seperti berdusta, menista, memfitnah, menghasut, menggunjing, mengadu domba, menipu, dan perbuatan keji tidak terpuji lainnya. Semua perbuatan mulikat tadi diharamkan bagi manusia mukmin. Menahan diri dari perbuatan muftirat atau mulikat itulah yang dimaksud dengan ibadah puasa dalam syariat Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan beramal dengannya, maka tidak ada penilaian Allah atas jeripayahnya meninggalkan makan dan minum itu. Hadis riwayat jamaah. Dari hadis tersebut memberikan gambaran pada kita bahwa puasa seseorang tidak dianggap oleh Allah tatkala moralnya buruk, baik melalui lidahnya ataupun panca indera yang lain. Karena ibadah puasa merupakan perjuangan besar, dilakukan dengan menahan diri dari segala tuntutan nafsu yang menjurus kepada perbuatan negatif. Duh, buat story ah. Halo semuanya, sekarang kita udah tiba di bulan Ramadan nih. Semoga semua amal kita diterima sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Maaf loh, ini kalau misalnya aku ada salah kata. Dadah. Lisa, tumben jam segini video call. Hai, kenapa? Tumben banget. Ada apa nih? Mau gibah ya? Iya Sid, tahu nggak sih? Aku punya gosip baru tentang si Suci. Masa katanya dia tuh suka jalan bareng sama pacar sahabatnya. Seriusan nih? Beneran? Aduh, masa sih? Kok aku nggak percaya ya? Coba sih, serius nggak sih? Iya, aku juga nggak tahu sih. Soalnya cuma denger dari obrolan Ria kemarin. Ya udah deh, aku mau kasih tahu yang lain dulu. Bye bye Siti. Mampus nggak kamu Suci? Ampun. Oke deh. Sekarang aku mau pesan makanan. Lailatul Qadar. Memasuki pertengahan bulan Ramadan, umat Islam mulai berlomba-lomba mendapatkan malam Lailatul Qadar. Namun sebelum itu kalian harus mengenal terlebih dahulu mengenai Lailatul Qadar. Lailatul Qadar merupakan malam yang penuh akan keberkahan 1000 bulan. Pada saat itu, siapa yang meminta akan dikabulkan permintaannya. Tentu dengan berdoa bersungguh-sungguh, doa kalian akan diijabah. Malam Lailatul Qadar juga dipercaya sebagian ulama sebagai waktu pertama kali Al-Quran diturunkan. Menurut sebagian besar ulama, malam Lailatul Qadar biasanya jatuh di malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan malam Lailatul Qadar datang di malam-malam genap. Para ahli agama beserta sejumlah periwayat hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Abdullah bin Umar, Abu Malik hingga Mujahid menyebutkan penulisan takdir di Lauhul Mahfuz dalam setahun akan dirinci di malam Lailatul Qadar.
Tidak hanya itu, ketentuan ajal dan rezeki juga akan ditetapkan serta dicatat. Seperti yang diketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin pengampunan untuknya bagi siapa saja yang mendirikan salat malam dengan bersungguh-sungguh di malam itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan akan menggugurkan segala dosa yang pernah dibuatnya selama ini. Adapun riwayat dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemudahan dan kebaikan. Tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Pada pagi hari matahari bersinar tidak begitu cerah dan nampak kemerah-merahan yang begitu menghangatkan dan menenangkan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dikatakan sebelumnya, Lailatul Qadar merupakan malam penuh kemuliaan. Pada malam itu, para malaikat akan turun ke bumi untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang senantiasa menghidupkan Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan melapangkan rezeki bagi mereka yang senantiasa meminta dengan tulus serta dikehendakinya. Tidak hanya itu, segala amalan baik akan diberikan pahala berlipat ganda di malam Lailatul Qadar. Tentu saja, itu menandakan malam Lailatul Qadar tidak bisa disamakan dengan malam-malam lainnya. Imam Mujahid, Qatadah, serta ulama besar lainnya berpendapat malam Lailatul Qadar merupakan malam yang begitu mulia dan utama. Bagi siapa saja yang senantiasa beribadah dengan tulus, mendirikan sholat baik sholat wajib maupun sunnah, membaca Al-Quran, berzikir, hingga melakukan kebaikan lainnya, akan mendapatkan kesejahteraan dan ketenangan. Mereka yang senantiasa menghidupkan malam Lailatul Qadar juga akan dijaga oleh para malaikat yang turun ke bumi. Adapun tanda-tanda Lailatul Qadar malam 1000 bulan adalah: yang pertama, esok hari matahari akan terbit dalam keadaan teduh, jernih, dan seperti tidak ada sinar. Yang kedua, sinar matahari pagi tidak begitu cerah namun teduh serta menenangkan. Yang ketiga, udara tidak panas maupun dingin, tidak berawan dan tidak badai di malam Lailatul Qadar. Dan yang keempat, keadaan menjadi sangat tenang, nyaman, dan umat Islam akan merasakan kenikmatan tersendiri saat beribadah dengan sungguh-sungguh. Hal ini lantaran malaikat turun ke bumi. Sid, tahu gak sih? Kata orang-orang, 10 malam terakhir bulan Ramadan itu malam istimewa. Namanya malam Lailatul Qadar. Lis. Tiap malam bulan Ramadan tuh malam istimewa kali, nggak cuman 10 hari doang. Bukan Siti, maksud aku malam Lailatul Qadar itu malam yang begitu indah, melebihi dari 1000 bulan. Beneran? Serius? Aku mau searching lah kalau gitu di Google. Aduh, mana sih? Ya elah Sid, masa baru tahu sih? Wah, iya Lis. Bener banget. Serius. Qiyamul Lail. Qiyamul Lail secara bahasa dapat diartikan menghidupkan malam. Qiyam dari akar kata koma berarti berdiri untuk sholat. Karena asal pelaksanaan sholat adalah dengan berdiri. Sementara al-lail bermakna waktu malam. Qiyamul Lail sendiri istilah yang dipahami bermakna sholat di waktu malam. Qiyamul Lail juga disebut dengan sholat tahajud dan sholat malam. Kata Qiyamul Lail diambil dari surah Al-Muzammil ayat pertama dan pada surah Al-Furqan ayat 25. Para ulama berpendapat bahwa Qiyamul Lail adalah untuk menunjuk dua sholat, yaitu sholat witir dan sholat tahajud. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, apabila fajar telah terbit, habislah waktu bagi sholatul lail atau qiyamul lail dan sholatul witri, maka berwitirlah sebelum terbit fajar. Hadis riwayat Tirmizi. Karena itu, tidak dinilai qiyamul lail jika hanya bangun malam dan tidak melaksanakan sholat tahajud atau sholat witir. Juga baca Al-Quran, zikir, baca buku, atau melaksanakan sholat fardu atau sholat sunnah lain selain tahajud dan witir tidak dinilai qiyamul lail. Tentu walaupun melakukan zikir dan beribadah di waktu malam, khususnya di sepertiga malam terakhir adalah sangat utama. Seperti disebutkan dalam sebuah hadis, saat terdekat Allah dengan hambanya adalah di waktu penghujung malam terakhir, sepertiga malam terakhir. Jika engkau menjadi termasuk orang yang berzikir kepada Allah di waktu itu, maka lakukanlah. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasai. Sholat sunnah qiyamul lail merupakan sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari. Ada dua macam sholat sunnah qiyamul lail, yaitu sholat yang genap, yaitu sholat tahajud dan sholat tarawih yang dilakukan pada bulan Ramadan.
serta sholat yang disebut witir yang artinya ganjil. Inilah beberapa keutamaan sholat sunnah qiyamul lail. Yang pertama, diangkatnya derajat. Orang yang rajin sholat qiyamul lail, Allah akan angkat derajatnya ke tempat yang lebih tinggi. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 79 yang artinya, dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Keutamaan yang kedua adalah ciri orang yang bertakwa yang akan menjadi penghuni surga. Menjadi orang bertakwa adalah pilihan. Termasuk mempersiapkan menjadi penghuni surga adalah pilihan yang harus dipersiapkan, dicapai, dan dilakukan apa saja amalan-amalan yang bisa menjadikan kita penghuni surganya yang abadi. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 15 hingga 18 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air sambil menerima segala pemberian Rob mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Keutamaan yang ketiga adalah dipermudah melaksanakan tugas berat di siang hari. Semua orang yang bermunajat pada Allah di malam hari, salat malam dengan khusyuk, sehingga jiwa akan menjadi tentram, doa dikabulkan, tugas berat dan beban hidup yang akan dihadapi akan terselesaikan berkat pertolongan Allah dengan perantara sholat malam. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Muzammil ayat 6 dan 7 yang artinya, sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang atau banyak. Keutamaan yang keempat adalah Allah sediakan ghurfah bagi orang yang sholat malam ketika orang lain tertidur. Masya Allah, begitu agungnya Allah memberikan balasan bagi orang-orang yang lebih memilih bangun dan bermunajat saat orang lain masih tertidur. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di surga ada sebuah ghurfah atau ruangan yang terlihat luarnya dari dalamnya dan di dalamnya dari luarnya. Kami para sahabat bertanya, untuk siapa itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, Allah menyiapkannya untuk orang yang memberi makan orang lain, lembut dalam bertutur kata, dan sholat malam ketika orang lain tertidur. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabarani, dan Al-Hakim.